Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Septianti. Untuk kali ini, saya akan jelaskan mengenai siklus pembelian dan pengeluaran kas. Oke, selanjutnya berikut ini adalah DFD versi perusahaan. Nah, yang terdapat 5 aktivitas. Yang pertama, ada entry order pembelian, ada pengeluaran kas, dan ada penerimaan kas. Yang pertama yaitu entry order pembelian yang dilakukan oleh bagian pengadaan bahan. Nah, bagian pengadaan bahan melakukan order pembelian ke supplier. Selanjutnya, supplier membuat faktur dan faktur tersebut diberikan ke bagian pemegang kas. Nah, setelah itu, bagian pemegang kas membuat SPPK, lalu diberikan ke manajer, dan manajer menyetujui SPPK tersebut, dan SPPK yang disetujui tersebut diberikan ke bagian keuangan. Nah, setelah bagian keuangan menerima SPPK yang telah disetujui, selanjutnya bagian keuangan membuat bukti kas keluar dan diberikan ke bagian pemegang kas. Nah, SPPK yang dibuat tadi dan BKK yang diterima dari keuangan, selanjutnya bagian pemegang kas melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran ke bagian supplier, bagian supplier mengirimkan barang tersebut dan terjadilah aktivitas yang ketiga yaitu penerimaan barang, lalu barang tersebut dimasukkan ke dalam gudang. Nah, setelah melakukan pembayaran tadi, supplier juga mengeluarkan SPP, surat penerimaan pembayaran, lalu diberikan ke bagian pemegang kas. Nah, lalu bagian pemegang kas membuat laporan pembayaran dan diberikan ke bagian keuangan. Nah, berikut ini adalah flowchart dari siklus pembelian dan pengeluaran kas. Selanjutnya yaitu DFD versi rekomendasi dari kelompok kami. Nah, setelah melihat dari DFD versi perusahaan, kami menemukan dua kelemahan. Yang pertama yaitu pada saat bagian pemegang kas melakukan pembayaran, bagian pemegang kas tidak melakukan penjurnalan atau update jurnal. Nah, jika hal ini dibiarkan begitu saja, maka dapat menyebabkan kesalahan pada bagian pencatatannya. Nah, sebaiknya ketika bagian pemegang kas mengeluarkan uang atau melakukan pembayaran lainnya, sebaiknya dia langsung mengupdate jurnalnya. Nah, untuk kelemahan yang kedua, yaitu ketika melihat dari struktur perusahaan, di situ terlihat bahwa bagian produksi tergabung atau bagiannya digabungkan oleh bagian pengadaan bahan atau bagian pembelian bahan. Nah, seharusnya kedua fungsi ini dipisahkan agar sistem pengendalian perusahaan, baik itu pengadaan bahan maupun pengendalian proses produksi, dapat berjalan dengan efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesalahan dan yang saya lakukan atau saya perbuat mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.